Ini adalah ruangan yang sangat besar dan tenang. Luo Feng, yang mengenakan jubah putih sederhana, tiba-tiba muncul di kamar. Ruangan yang besar sekali, Luo Feng tidak bisa menahan napas. Sekilas, panjang ruangan itu lebih dari 50 meter, dan lebarnya sekitar 20 meter. Langit-langitnya setinggi 5 meter. Dengan kata lain, luas ruangan ini melebihi 1000 meter persegi. Di tengah ruangan ada tempat tidur besar melingkar dengan diameter 3 meter. Di depan bedengan ada kolam renang indoor dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Tempat tidur, kolam renang, meja dan kursi, meja makan yang elegan, kursi relakser, tempat latihan dengan matras yoga, di ruangan raksasa dengan luas lebih dari 1000 meter persegi ini, ruangan terbagi dengan rapi menjadi beberapa bagian. Hehe, Luo Feng tersenyum. Selamat datang, wargot Luo Feng, tiba-tiba terdengar suara elektronik yang mengejutkan Luo Feng. Ini adalah kamar pribadimu di dalam istana Wargots. Selain Anda, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam ruangan. Suara elektronik bergema di dalam ruangan. Di istana Wargots, Anda dapat memesan apapun yang Anda ingin makan atau minum. Ada banyak makanan lezat yang tidak ada di kehidupan nyata. Luo Feng membeku, mengiklankan makanan dan minuman. Di mejamu ada 2 buku. Salah satunya adalah Palace of Wargot Rules dan yang lainnya adalah Spirit Reader Basics. Saya harap Anda menikmati waktu Anda di Istana Wargots. Suara elektronik menghilang. Selamat bersenang-senang. Luo Feng tertawa. Istana Wargots ini adalah tempat untuk memberikan hiburan bagi para Wargot. Meja itu lebih dekat ke jendela, dan seluruh sisi selatan ruangan itu adalah jendela Prancis raksasa. Melalui jendela, dia melihat pemandangan yang luar biasa indah dan fenomenal di luar. Firdaus. Melalui jendela, Luo Feng melihat keluar. Dunia luar tampak tidak terbatas. Kabut memancar di sekitar dan membiaskan berkas sinar matahari yang tak berujung, menyebabkan cahaya 7 warna pelangi melesat. Itu benar-benar indah dan menakjubkan. Meskipun dia tahu ini adalah ruang virtual, pemodelan virtual 100% ini membuat orang mengira itu nyata. Seseorang tidak bisa tidak kagum pada keindahan seperti itu. Mari kita lihat dulu Spirit Reader Basics panduan instruksi. Luo Feng berjalan menuju meja tempat kedua buku itu diletakkan. Salah satu sampul buku itu berwarna hitam dan memiliki 4 kata besar Palace of Wargot Rules di atasnya. Sampul buku lain berwarna hitam dengan sedikit cahaya bintang berkedip dari dalam, seolah-olah itu sama misteriusnya dengan langit berbintang. Ada 3 kata besar di atasnya, dasar-dasar pembaca roh. Instruksi manual ini bernilai 3 bintang, bahkan lebih mahal dari jet tempur level kaisar. Luo Feng mengambil instruksi manual ini dan mulai membaca. Kekuatan spiritual berasal dari roh seseorang, jiwa seseorang. Tubuh adalah fondasi, dasar dari roh seseorang. Kekuatan spiritual hanya bisa tumbuh, menjadi lebih kuat, di dalam tubuh seseorang. Karena hubungan antara tubuh dan kekuatan spiritual adalah spesial, begitu kekuatan spiritual bersentuhan dengan seseorang atau hewan, secara otomatis kekuatan tersebut akan melalui. Jadi kekuatan spiritual tidak bisa langsung menyerang tubuh musuh. Itu harus menyerang dengan cara khusus, seperti pisau atau senjata lain. Setelah membaca bagian ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Memang, sama seperti saat dia berlari, kekuatan spiritualnya bekerja pada objek eksternal, seperti perisainya, bagian bawah sepatu bot pertempurannya, pelindung lengannya, dan bukan pada pakaiannya. Mengapa? Karena, dari sudut pandang atom, ada banyak lubang di seragam pertempuran. Ketika kekuatan spiritual bekerja pada seragam pertempuran, banyak dari itu secara alami akan melewati lubang-lubang ini dan masuk ke tubuh orang tersebut. Ini masih sedikit efektif. Tetapi hanya 1/10 dari apa yang berpotensi. Dan ketika Anda menggunakannya di tempat-tempat seperti perisai, bagian bawah sepatu bot pertempuran, 100% efeknya akan muncul. Kekuatan spiritual, dapat memiliki bentuk, dan menjadi tanpa bentuk. Bentuk, memungkinkannya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ia dapat mengontrol objek dan membunuh musuh lebih dari 100 meter. Tanpa bentuk, memungkinkannya menyelinap ke dalam hati seseorang tanpa pemberitahuan dan membunuh mereka tanpa mengeluarkan suara apapun. Ini benar-benar sunyi, dan tidak pernah sesuai dengan satu keadaan.
Semua pembaca roh dibagi menjadi 3 kategori. Jenis pertama, mengendalikan objek untuk membunuh musuh. Jenis kedua, menyerang pikiran musuh secara langsung. Jenis ketiga, penjinakan monster. Luo Feng terus membaca. Sekitar setengah dari keseluruhan buku berbicara tentang mengendalikan objek untuk membunuh musuh. Babak kedua membahas tentang menyerang pikiran musuh secara langsung. Adapun jenis ketiga, monster taming, tidak banyak yang ditulis tentang itu. Ketika Luo Feng terus membaca tentang jenis pertama, mengendalikan objek untuk membunuh musuh, sebuah garis menyebabkan matanya bersinar. Pembaca roh yang berfokus pada pengendalian objek, setelah mereka menjadi cukup kuat, memiliki 3 kategori yang mereka latih: kekuatan-kekuatan spiritual, senjata, teknik. Buku ini terutama akan membahas tentang teknik. Dalam hal teknik untuk pembaca roh, ini terutama tentang berapa banyak senjata yang dapat dikendalikan oleh pembaca roh sekaligus dengan tetap mempertahankan kekuatan maksimum. Misalnya, pembaca roh, level Wargot tingkat menengah, dapat mencapai hingga 160.000 kg kekuatan tumbukan dengan satu pisau lempar. Jika dia mengontrol 5 pisau, di mana masing-masing memiliki 160.000 kg kekuatan tumbukan, itu akan menjadi 800.000 kg kekuatan tumbukan secara total. Lalu bagaimana jika dia mengontrol 10 pisau pada saat yang sama, di mana masing-masing pisau dapat mencapai maksimumnya? Itu akan menjadi 1.600.000 kg kekuatan tumbukan. Petik 2. Dan bagaimana jika dia bisa mengendalikan 20 pisau pada saat yang sama, di mana masing-masing pisau bisa mencapai maksimumnya? Itu akan menjadi 3.200.000 kg kekuatan tumbukan. Petik 2. Mempertahankan kekuatan maksimum sambil mengendalikan banyak senjata, pembaca roh secara alami akan lebih kuat dengan cara itu. Bagian selanjutnya akan memperkenalkan kepada Anda, cara meningkatkan jumlah senjata yang dapat Anda kendalikan sekaligus dengan tetap mempertahankan kekuatan maksimum masing-masing. Setelah membaca bagian ini, Luo Feng tercengang. Ya, jumlah pisau lempar yang bisa dia kendalikan. Phantom Demon Katalan itu hanya pembaca roh tingkat menengah, namun dia bisa mengendalikan 9 belati sekaligus, di mana masing-masing belati berada pada kekuatan maksimum. Adapun Luo Feng, meskipun dia sudah menjadi pembaca roh, puncak level Wargot tingkat lanjut, hanya bisa mengendalikan 6 pisau lempar sekaligus. Jumlah pisau lempar yang bisa dia kendalikan terlalu sedikit. Saya bisa mempertahankan kekuatan tumbukan 500.000 kg pada pisau lempar saya. Jadi 6 di antaranya akan menjadi kekuatan tumbukan 3 juta kg. Jika saya bisa mengontrol 10 pisau lempar, 5 juta kg. 20 pisau lempar sama dengan 10 juta kilogram, suci. Bahkan keberadaan yang melampaui level Wargot mungkin tidak bisa menghalangi itu. Luo Feng sangat bersemangat. Saat dia terus membaca, Luo Feng menyadari sulitnya mempertahankan kekuatan maksimum pada setiap objek yang dia kendalikan. Di bawah pelatihan khusus, Luo Feng dapat dianggap berbakat karena mampu mengendalikan 6 pisau lempar sekaligus. Phantom Demon Katalan dilatih selama puluhan tahun dan hanya mencapai 9 belati. Namun, Phantom Demon Katalan tidak memiliki Spirit Reader Basics manual instruksi untuk membimbingnya dan harus mencari tahu sendiri. Di bumi, jumlah pembaca roh yang dapat mengontrol lebih dari 10 pisau lempar sekaligus dengan kekuatan maksimum tidak akan melebihi 5-20 pisau lempar. Ini adalah sesuatu yang semua pembaca roh di bumi memandang tinggi. Tidak heran instruksi manual ini bernilai 3 bintang dan hanya bisa dibaca di ruang virtual. Semakin banyak Luo Feng membaca, dia menjadi semakin bersemangat dan bahagia, sepertinya naik dengan 1 pisau lempar itu sulit. Namun, selama masih ada cara untuk berlatih, maka pada akhirnya saya akan meningkat jika terus melakukannya. Setelah menyelesaikan bagian, objek pengontrol, darah Luo Feng mendidih. Dia terus membaca bagian, serangan spiritual. Oh. Dalam kesadaran Anda sendiri, kekuatan spiritual Anda diperkuat oleh suatu level. Ketika kekuatan spiritual Anda memasuki orang lain, tidak hanya itu tidak akan menjadi lebih kuat, itu juga akan dibatasi oleh kesadaran musuh, sehingga melemahkannya dengan 1 tingkat. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, jika Anda ingin membunuh seseorang hanya dengan kekuatan spiritual Anda harus berada 3 tingkat lebih tinggi.
Jika kekuatan spiritual pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut memasuki alam kesadaran pembaca roh tingkat pemula Wargot, kekuatan spiritual tingkat Wargot tingkat lanjut akan dibatasi sementara kekuatan spiritual tingkat pemula Wargot akan diperkuat, sehingga membuat mereka setara. Hanya ketika Anda lebih tinggi 3 level. Bisakah kamu membunuh mereka? Apa? Pejuang biasa juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Luo Feng terkejut saat membaca deskripsinya. Petarung biasa tidak memiliki kemampuan telekinesis. Tetapi itu tidak berarti mereka lemah secara rohani. Pada kenyataannya, pejuang yang kuat dengan kemauan yang kuat memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Misalnya, seorang Wargot tingkat lanjut memiliki kekuatan spiritual yang sangat kecil di alam kesadarannya. Dalam hal kualitas, itu tidak jauh lebih lemah dari kekuatan spiritual dari pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut. Hanya saja jumlahnya berbeda terlalu banyak. Serangan spiritual cukup rumit. Rupanya, orang di bumi tidak begitu pandai dalam hal itu. Ada total 18 serangan yang tercatat di manual instruksi. Ada Illusory Dream Phantom Eye, Spiritual Hoppers, Soul Sucker, beberapa teknik terkenal, dan 18 di antaranya. Cara untuk membunuh orang adalah gunakan teknik ini untuk mengalihkan perhatian lawan dan kemudian bunuh mereka dengan benda. Pertama gunakan teknik ini dan kemudian kendalikan sebuah objek. Luo Feng menghela napas pada dirinya sendiri, karena dia sedikit kecewa dengan apa yang disebut serangan spiritual ini. Namun, Luo Feng masih bersiap untuk mempelajari 18 teknik itu. Dia melanjutkan membaca bagian ketiga, penjinakan monster. Di dalam buku, kekuatan spiritual Anda mampu menjinakkan monster. Saat ini, ada 9 pembaca roh yang berhasil menjinakkan monster. Namun, hanya ada satu metode rekaman penjinakan monster, komunikasi spiritual. Cara yang sangat halus untuk berteman dengan monster. Dia menutup bukunya. Luo Feng menghela napas dalam-dalam dan kemudian berjalan ke samping jendela sambil menatap langit dan laut yang tak terbatas di luar. Harga 3 bintang, betapa mahalnya, Luo Feng tersenyum, tapi, sepadan. Hanya setelah membaca Luo Feng mengerti mengapa, Hong, sangat menghargai buku petunjuk ini. Anda dapat mengatakan bahwa setelah membaca petunjuk instruksi Spirit Reader Basics, Luo Feng benar-benar memahami cara berlatih sebagai pembaca roh. Buku tersebut menyebutkan cara-cara untuk meningkatkan jumlah pisau lempar yang dapat Anda kendalikan, dan juga memiliki 18 teknik serangan spiritual. Hanya teknik ini yang tak ternilai harganya. Siapa yang tahu bagaimana, Hong, mengumpulkan semua ini? Jika saya mendapatkan instruksi manual ini 1 tahun yang lalu, maka saya mungkin akan memiliki kekuatan 2 kali lipat saat ini. Luo Feng menatap keluar jendela, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Terus berlatih keras kurasa. Menurut uraian di buku, setelah jumlah pisau lempar seorang, pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut, mencapai titik tertentu, dia bahkan bisa membuat terobosan dan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Saya akan fokus dengan pengendalian objek dan menggunakan beberapa teknik serangan spiritual sebagai dukungan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Bekerja keras. Sekarang dia adalah seorang penguji, dia bisa sedikit santai dan melatih teknik pengendalian objek ini dengan aman. Mungkin dia bahkan bisa menembak melewati level Wargot. Waktunya melihat Wargot lain. Semua Wargot di bumi ada di Istana Wargot. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka? Luo Feng ingin tahu tentang berapa banyak Wargot yang ada di bumi. Luo Feng berdiri di depan mejanya dan membuka sampul hitam Palace of Wargot Rules. Hanya ada 1 lembar kertas di dalamnya. Selamat datang di Istana Wargots. Istana Wargots dibentuk bersama oleh ketua pertama Hong dan ketua kedua Dewa Petir untuk menjadi organisasi petarung paling kuat. Semua Wargot dan keberadaan yang melampaui level Wargot di bumi adalah anggota Istana Wargots. Hanya makhluk yang melampaui level Wargot yang berhak menjadi perwakilan dari administrasi Istana Wargots, yang merupakan Komite Istana Wargots. Petik 2. Dan di panitia ada 5 ketua besar, dibagi menjadi ketua pertama, ketua kedua, sampai ketua kelima. 5 orang ini adalah 5 petarung terkuat di dunia. Artinya, posisi di Istana Wargots dibagi menjadi 3 tingkat, anggota biasa, perwakilan, ketua. Di Istana Wargot ada toko, rumah lelang, alun-alun kompetisi, menara pelatihan, banyak fungsi yang menunggu Anda untuk menemukannya.
Hanya selembar kertas pendek. Setelah membaca ini, Luo Feng tertawa dan kemudian berjalan menuju lemari. Dia mengenakan pakaian kasual dan kemudian membuka pintu saat dia meninggalkan ruangan. Saat dia berjalan di sepanjang lorong, dia secara alami muncul di koridor luar tembok luar Istana Wargot. Koridor luar ini lebarnya 9 meter. Dia berdiri di koridor luar yang seperti dinding kastil saat dia melihat ke bawah. Di bawah ini adalah alun-alun Istana Wargots yang sangat besar, yang memiliki 9 arena penuh. Bagaimana dengan di luar alun-alun? Gelombang hitam besar, RUMBLE gelombang-gelombang, menghantam dinding sekeliling alun-alun berulang kali. Istana Wargots raksasa itu seperti istana besar yang melayang di atas lautan yang tak terbatas. Siapa yang merancang ini? Satu sisi Istana Wargots adalah kabut tak terbatas sementara sisi ini adalah laut tak terbatas. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Halo, sebuah suara muncul dari belakang. Luo Feng menoleh dan melihat ke atas. Pria yang berbicara adalah pria tinggi, kulit putih, yang saat ini tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Nama saya Vladi. Luo Feng tersenyum sambil menjabat tangannya dan memuji, bahasa Mandarinmu cukup bagus. Terima kasih atas pujiannya, wajah Vladi tersenyum, mer. Luo Feng, kamu tampak sangat muda, dan ini pertama kalinya aku melihatmu. Jika itu satu-satunya hal yang saya, Vladi, kuasai, saya tahu 99% Wargot di bumi. Jadi Tuan Luo Feng mungkin belum sering datang ke sini. Luo Feng memandang orang di depannya dengan kaget. 99% dari Wargot di bumi. Mungkin berlebihan, tapi tetap saja menunjukkan kepercayaan dirinya. Ini adalah pertama kalinya saya di sini, tersenyum Luo Feng. Oh, pertama kali, alis Vladi terangkat dan tersenyum misterius, kamu akan mendapat kejutan nanti. Mengherankan. Saat berbicara, Luo Feng dan Vladi, dua Wargot, telah tiba di tangga spiral menuju ke lobi lantai pertama. Luo Feng saat ini berada di lantai 3, jadi dia mungkin berjarak sekitar 10 meter dari lantai pertama. Namun, langit-langit lantai pertama tingginya sekitar 30 meter dan panjang dan lebarnya lebih dari 100 meter. Lobi ini lebih besar dari kebanyakan gimnasium sekolah. Di lobi yang sangat besar ini terdapat sofa dan kursi dalam jumlah besar, setidaknya ada 1000 kursi. Dan sekarang, ada hampir 1000 orang duduk bersama teman-teman mereka dan mengobrol sambil minum. Begitu banyak Wargot. Luo Feng tidak bisa menahan napas. Anda setidaknya harus menjadi seorang Wargot untuk memasuki Istana Wargots. Dan sekarang, ada hampir 1000 Wargot di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak Wargot sekaligus. Bahkan di kamp pelatihan elit, hanya ada beberapa lusin Wargot. Dan di kota Jiangnan, bertemu bahkan dengan satu Wargot adalah kejadian langka. Bapak, Luo Feng, Wargot biasanya tersebar. Jadi mereka jarang bertemu Wargot lain. Karena itu, banyak Wargot yang sering datang ke Istana Wargot, untuk minum-minum dan mengobrol, yang juga termasuk membuat koneksi, kata Vladi. Ya, Luo Feng tidak bisa membantu selain mengangguk. Disinilah semua Wargot di bumi berkumpul. Saat dia berjalan menuruni tangga spiral, Luo Feng melihat sekeliling. Selain banyak Wargot yang mengobrol, ada beberapa pelayan yang benar-benar menakjubkan di lobi, baik secara penampilan maupun elegan. Mungkin ada lebih dari 100 dari mereka yang berada di sini hanya untuk melayani para Wargot. Ada juga pajangan raksasa di dinding lobi. Ada nomor di atasnya, 3515. Apa maksud dari 3515 ini? Luo Feng penuh dengan pertanyaan. Pada saat ini, Luo Feng dan Vladi turun dari tangga dan Luo Feng menginjak lantai yang sangat berkilau di lobi lantai pertama. Ketika dia melakukan itu, seluruh lobi tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya yang semula mulus dan nyaman menjadi redup. Musik yang menenangkan langsung menghilang. Luo Feng sangat bingung, dan senyum muncul di wajah Vladi. Suara mendesing. Para Wargot yang awalnya mengobrol hampir melihat ke arah tangga secara bersamaan. Mata mereka melirik Vladi dan kemudian menatap Luo Feng. Ding! Setelah suara tajam yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar, seluruh lobi berdering dengan musik yang berdering, bersemangat, dan menyenangkan. Musik ini bergema di seluruh lobi. Hampir 1000 Wargot di lobi mewah dari seluruh penjuru dunia ini berdiri. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertepuk tangan. Beberapa dari mereka bekerja untuk pemerintah.
Beberapa dari mereka adalah orang-orang spesial yang tersembunyi dalam kegelapan. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang menjalani hidup dengan membunuh. Beberapa dari mereka telah pensiun dengan damai dan menikmati hidup mereka sambil mengajar siswa mereka. Mereka adalah kelompok orang paling elit di seluruh masyarakat manusia. Mereka adalah kelompok orang paling kaya yang berdiri di puncak piramida masyarakat manusia. Suara mendesing. Cahaya redup menyinari Luo Feng. The Palace of War Gods menyambut War God baru, namanya Luo Feng. Suara gemuruh terdengar seolah-olah itu datang dari surga. Setelah suara ini berdering, hologram 3D muncul di atas lobi, yang menampilkan beberapa kata besar. Nama, Luo Feng. Negara, China. Level, War God lanjutan. Tanda pisah. Hanya 3 baris sederhana. Masing-masing adalah 3D dan sepertinya diukir dari batu saat melayang di udara. Jumlah War God dalam masyarakat manusia bertambah 1 lagi, sekarang menjadi 3.516. Suara gemuruh bergema di sekitar lobi. Pada saat yang sama, 3.515, raksasa di layar raksasa di dinding lobi melompat ke 3.516. Selanjutnya, musik ceria mulai mereda hingga tidak bisa didengar lagi. Cahaya yang menyinari Luo Feng juga menghilang. Semuanya menjadi sunyi lagi. Ini, Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat ke arah Vladi di sampingnya. Vladi ini pasti tahu tentang ini, tapi tidak mengingatkannya. Ruang virtual secara otomatis memperkenalkan War God yang datang untuk pertama kalinya. Wajah Vladi penuh dengan senyuman. Siapa sangka bahwa Tuan Luo Feng, meskipun baru-baru ini menjadi War God, akan menjadi War God tingkat lanjut. Ini cukup terhormat. Di Istana War Gods, hampir 1.000 War God duduk di kursi mereka saat mereka berdiskusi dengan teman-teman mereka. Cukup banyak orang yang membicarakan Luo Feng. Hanya ada beberapa ratus War God tingkat lanjut dari 3.516 War God di bumi. Memang jarang ada War God baru yang bisa menjadi War God level mahir. Luo Feng. Beberapa suara terdengar dan 6 bayangan mendekat dari beberapa tempat duduk yang jauh. Luo Feng melihat ke arah mereka dengan kaget, dia benar-benar mengenali ke-6 orang. 6 orang ini adalah guru dari kamp pelatihan elit. Meskipun dia tidak melihat gurunya Jiang Fang, dia mengenali orang lain. Di dalamnya ada War God yang awalnya membawanya ke kamp pelatihan, Yang Hui. Guru Wit, teriak Luo Feng. Berhenti berteriak, guru. Kamu sudah lulus, dan yang benar-benar mengajarimu adalah Jiang Fang, jadi panggil saja kami dengan nama kami, tertawa Yang Hui. Guru lain dari kamp pelatihan elit juga mengangguk saat mereka tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat siswa tersebut, mereka harus menghormati gurunya. Namun, setiap siswa di kamp pelatihan elit hanya memiliki satu guru untuk mengajar mereka. Guru Luo Feng adalah Jiang Fang, sekarang Luo Feng lulus dan posisinya tinggi, hanya Jiang Fang yang pantas disebut guru. Meskipun yang lain tahu Luo Feng, mereka belum benar-benar mengajarinya, jadi Luo Feng tidak perlu melakukan ini. Luo Feng, menurut aturan lama, saya akan memperkenalkan Anda. Yang Hui tersenyum penuh semangat. Guru lainnya juga tersenyum saat mereka berdiri di samping. Semua orang. Suara Yang Hui langsung menjadi keras, dan terdengar di seluruh lobi. Hampir 1.000 War God yang sedang mengobrol dan minum di lobi semuanya menoleh dan melihat kelompok Yang Hui. Banyak dari mereka menonton dengan penuh minat. Di tempat seperti ini, War God tanpa latar belakang tidak akan berani berteriak seperti ini. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, tersenyum Yang Hui saat dia berbicara dengan keras dan jelas. Yang di sebelah saya adalah penguji baru yang ditunjuk ke kota Jiangnan oleh kepala Dojo Limits sendiri. Kegemparan. Keributan besar. Dojo of Limits adalah organisasi paling kuat di dunia. Lihat saja mereka, selain kepala, Hong, sebagai petarung terkuat di dunia, dia memiliki 3 pengawal kerajaan dan 5 penyelidik besar di bawahnya. Itu total 8 eksistensi yang melampaui level War God. Bisa dibilang elit Dojo of Limits adalah yang paling kuat. Biasanya, sebuah organisasi akan menjadi baik jika memiliki satu War God di dalamnya. Dan ada banyak petarung tingkat lanjut di Dojo of Limits. Untuk menjadi penguji di kota pusat besar seperti kota Jiangnan, berarti Anda harus menjadi sosok yang kuat dalam War God tingkat mahir.
Tidak hanya itu, tetapi para petinggi memberi saudara Luo Feng gelar, prajurit tak terkalahkan. Wajah Yang Hui penuh dengan senyuman. Kalian lebih baik dekat dengan saudara Luo Feng. Setelah mengatakan ini, seluruh lobi menjadi gempar. Wargot yang tak terkalahkan. Hanya ada beberapa ratus wargot tingkat lanjut di bumi. Mereka yang setingkat Yang Hui, mungkin sekitar 100 orang. Dan mereka yang berada di level Pantom Demon Katalan, tidak lebih dari 50 orang. Akhirnya, hanya beberapa lusin orang yang berhak disebut wargot tak terkalahkan. Orang-orang ini memiliki teknik pedangnya yang telah dilatih ke tingkat yang mengkhawatirkan, atau teknik, atau kekuatan spiritual. Bagaimanapun, mereka memiliki gerakan pamungkas yang praktis tak terkalahkan. Masing-masing adalah tokoh besar di bumi. Luo Feng, kata Yang Hui dengan tenang kepada Luo Feng sambil tersenyum, kamu tidak akan menyalahkan saya, kan? Luo Feng tersenyum. Dia tahu aturannya juga. Dojo of Limits biasanya mengambil inisiatif untuk mengiklankan orang-orang kuat mereka. Misalnya, judul Wargot Tak Terkalahkan membantu mengeluarkan nama itu. Dan tidak ada yang akan meragukan peringkat kekuatan para petinggi Dojo of Limits. Ayo duduk di sana, tersenyum Yang Hui. Luo Feng, makanan dan minuman di sini benar-benar luar biasa. Itu yang terbaik, kata guru Wargot lainnya sambil berjalan. Di Istana Wargots, para Wargot dari Dojo of Limits secara alami membentuk kelompok mereka sendiri. Lobi dipenuhi dengan diskusi, cukup banyak orang. Mulai melihat Luo Feng dengan cara yang berbeda. Luo Feng, Wargot yang tak terkalahkan, berita tentang kemunculan pertamanya di Istana Wargots pasti akan menyebar ke seluruh dunia seperti api.